Perkenalkan, nama saya Joyan C. Manulang dengan NIM 2301010210. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang personal branding saya. Nah, setelah melakukan tes DISC, hasilnya menunjukkan bahwa aku termasuk dalam kategori steadiness. Ini berarti aku adalah orang yang cenderung tenang, sabar, suportif, dan bisa diandalkan. Dan aku bisa memiliki kemampuan bekerja sama dengan baik. Aku lebih suka berada di lingkungan yang stabil dan harmonis. Aku tidak terlalu menyukai perubahan-perubahan yang terlalu cepat atau mendadak. Nah, adapun analisis dengan metode kombinasi, di mana ada values plus interest sama dengan passion, di mana passionku adalah membangun hubungan baik, di mana saya sangat peduli dengan orang sekitar dan senang membantu mereka agar mereka merasa nyaman serta mereka mendengarnya dengan baik. Saya juga suka bekerja dalam tim dan menciptakan suasana yang harmonis. Nah, dari sini passion saya adalah membangun hubungan yang baik dan menciptakan suasana yang nyaman bagi semua orang. Nah, selanjutnya ada interest plus skill sama dengan talent. Nah, berbakat dalam berpenampilan dengan baik. Berpenampilan dengan baik dalam memahami cara berpakaian serta menyesuaikan gaya dengan situasi. Jika seseorang memiliki ketertarikan dalam fashion serta memiliki keterampilan dalam memilih pakaian yang sesuai atau bahkan memahami warna, maka hal ini bisa menjadi sebuah talenta. Misalnya, seseorang yang suka mengikuti tren fashion dan memahami mix and match pakaian bisa menjadi stylist atau konsultan penampilan. Nah, selanjutnya adalah skill dan values sama dengan experience, dimana aku memiliki banyak pengalaman dalam berinteraksi, keterampilan kerja sama yang saya miliki, ditambah dengan nilai kepedulian terhadap orang lain telah memberikan saya banyak pengalaman dalam membangun hubungan yang baik di berbagai lingkungan. Saya terbiasa menjadi orang yang bisa diandalkan dalam tim dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Jadi saya akan menjelaskan tentang cara mengasah keunggulan dan mengelola kelemahan. Nah, untuk cara mengasah keunggulan, contohnya itu memperkuat kemampuan komunikasi dan empati. Saya bisa terus mengembangkan keahlian dalam berkomunikasi dengan lebih efektif, seperti belajar teknik mendengarkan aktif dan memahami perspektif orang lain. Nah, yang selanjutnya untuk mengelola kelemahan, contohnya itu belajar beradaptasi dengan perubahan. Saya perlu melatih diri untuk lebih fleksibel terhadap perubahan. Salah satu caranya adalah dengan terbiasa menghadapi tantangan kecil setiap hari dan mencoba berpikir lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana personal branding dapat diterapkan dalam studi dan dunia profesional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang personal branding saat menempuh studi. Nah, ketika masih dalam masa studi, personal branding bisa diterapkan dengan cara menunjukkan nilai-nilai dan keahlian yang dimiliki dalam berbagai aspek perkuliahan. Seperti membangun jaringan, personal branding juga bisa diperkuat dengan cara membangun hubungan baik dengan dosen, teman, dan orang-orang yang memiliki minat serupa. Nah, setelah itu kita berkomunikasi dengan mereka secara aktif, berdiskusi atau bahkan meminta bimbingan dapat memperluas peluang untuk berkembang. Nah, selanjutnya personal branding saat memasuki dunia profesional.
Nah, saat memasuki dunia kerja, personal branding menjadi semakin penting. Karena apa? Karena ini akan menentukan bagaimana seseorang dilihat oleh atasan, rekan kerja, atau klien. Seperti menampilkan keahlian secara profesional. Nah, jadi jika selama masa studi seseorang sudah mengasah keterampilan, saat bekerja, keahlian itu harus ditampilkan dengan konsisten. Misalnya, jika seseorang ingin dikenal sebagai pemimpin yang tegas tetapi tetap berempati, maka ia harus menunjukkan sikap tersebut dalam cara bekerja dan berkomunikasi dengan baik.